pagi pemirsa, selamat hari Senin. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Aya Nufus pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal terbakar di kawasan Bonjo Baru, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menurut warga, sebelum terjadi kebakaran, terdengar suara ledakan keras dari gudang penimbunan bahan bakar jenis solar, pertalite, dan minyak tanah ilegal yang diduga berasal dari Palembang. Petugas mengerahkan 11 unit damkar untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. 1 unit sepeda motor dan 4 unit mesin pompa ikut terbakar. Polisi masih menyelidiki identitas pemilik gudang dan penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat kelalaian pekerja saat memindahkan BBM. Sepuluh rumah semi permanen di kawasan arteri Kampung Jawa, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pemirsa, ludes terbakar. Sebuah kebakaran besar terjadi di kawasan arteri Kampung Jawa, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Minggu dini hari. Kebakaran dengan cepat menghanguskan 10 rumah yang ada di kawasan tersebut. Rumah semi permanen yang terbuat dari material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Pemadam kebakaran Pemkot Tanjung Balai pun mengerahkan 7 mobil pemadam ke lokasi. Laporan yang kami terima sekitar jam 3:02 dini hari, dan kemudian secepat itu juga tim bergerak ke lokasi tempat kebakaran, dan kemudian kami melaksanakan operasi pemadaman yang lebih kurang 1 jam, dan sekitar pukul 4:15 api sudah dapat dipadamkan dan dilaksanakan pendinginan. Seusai pendinginan, warga mengais barang berharga mereka yang tak sempat diselamatkan karena tengah tertidur pulas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan petugas setempat. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, sebuah jeep nekat menerobos masuk ke area Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Minggu pagi hingga membuat warga geram. Jadi kericuhan di tengah-tengah Car Free Day di depan lampu merah Ramanda. Kericuan terjadi di tengah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Sejumlah warga mengadang dan meneriaki pengendara mobil Jeep yang nekat menerobos area Car Free Day. Meski dikepung warga, pengendara mobil tak mau membuka pintu maupun menurunkan kaca mobilnya untuk menjelaskan situasi tersebut. Petugas kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk mengarahkan pengendara mobil agar bisa keluar dari area Car Free Day. Diduga hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan dari petugas kepolisian, sehingga mobil tersebut masih dapat melintas di area Car Free Day di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kericuan terjadi antara warga dan aparat TNI di Desa Kali Kedang Bondowoso. Akibatnya 3 anggota TNI sempat disandera dan 2 rumah dinas serta 1 unit mobil milik pegawai PTPN dibakar warga. Kericuan warga terjadi di kawasan Gunung Ijen, Desa Kaligedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Kamis lalu. 3 anggota TNI sempat disandra warga setempat, 1 diantaranya mengalami luka. Selain penyanderaan, warga juga membakar 2 rumah dinas milik asisten PTPN 12 dan 1 unit mobil milik pegawai. Bahkan sejumlah pohon ditebang dan diletakkan melintang di jalan menuju lokasi, sehingga akses sempat tertutup. Kericuan berawal saat warga mendapat teguran ketika membangun pos kamling di kawasan perkebunan PTPN 12 Region 5 Kebun Belawan Ijen.
Aktivitas itu mendapat teguran dari aparat TNI di lokasi yang melakukan pemetaan lahan. Akibatnya terjadi kesalahpahaman karena teguran disalahartikan sebagai larangan. Kejadian ini pun akhirnya diselesaikan dengan mediasi dibantu oleh pemerintah setempat. Perselisihan mungkin ya istilahnya salah paham antara pihak TNI ataupun warga karena memang posisi terbawa emosi sehingga salah paham, cekcok sampai mungkin ya kalau bila dikatakan ya sampai terjadi kelahi. Sementara itu akibat insiden ini pihak PTPN 12 Belawan mengaku alami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Meliputi 2 unit rumah dinas asisten abling, ada di Kaligedang 1, ada di Kalisengon 1, terus kemudian 1 unit kantor abling ada di Kaligedang, dan 1 unit mobil pribadi milik asisten abling. Pasca kejadian, kondisi di Desa Kaligedang telah berangsur kondusif dan warga kembali beraktivitas seperti semula. Dari Bondowoso, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng, dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalim Mahfur, iNews melaporkan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa, 4 warga menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Ana dan Ati itu adik kakak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini Karanganyar. Rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirjen? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem makak atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Pemirsa, polisi menggerebek 2 kurir narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, 23 kg sabu dan 450 pil ekstasi diamankan dari kedua pelaku. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. 2 orang kurir ditangkap karena kedapatan membawa 23 kg sabu, 19 saset happy water, dan 450 butir ekstasi. Penangkapan ini berawal dari informasi adanya upaya penyelundupan narkoba melalui Pulau Rupat, Riau. Polisi mengikuti target yang naik travel membawa 2 tas ransel dari Dumai menuju Surabaya. Tersangka utama laki-laki berusia 24 tahun, sementara polisi juga menangkap. Pemirsa, polisi menggerebek rumah bandar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku menyiapkan kamar khusus untuk para pengguna narkoba. Aparat Satres Narkoba Polres Bangkalan, Jawa Timur menggerebek rumah bandar narkoba SK di Desa Sukolilo, Barat, Kecamatan Labang. Sejumlah orang yang berada di dalam rumah berusaha kabur. Namun polisi keburu mengepung dan menangkap tangan beberapa pria yang sedang pesta sabu. Meski begitu, pemilik rumah berhasil kabur melalui lubang di plafon kamarnya. Diduga lubang ini sengaja dipersiapkan SK sebagai jalur pelarian. Pasalnya polisi menemukan tangga di belakang rumah. Sementara itu, saat diinterogasi, sejumlah pria yang berada di salah satu kamar rumah pelaku ternyata konsumen bandar SK. Residivis narkoba itu memiliki ruangan khusus untuk para pembeli menikmati barang haram. Selain para pengguna narkoba, polisi juga mengamankan asisten SK. Menurut polisi, SK diduga kuat sebagai pemasok narkoba kepada oknum ASN yang lebih dulu ditangkap polisi. Saudara SK sudah menyiapkan tempat untuk pelarian dengan cara rumahnya dikasih besi untuk panjatan ke arah genteng, dan arah di gentengnya itu disiapkan untuk pelariannya tangga dan dia lewat di atas tangga. Oleh polisi, asisten SK dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Ya, pemirsa, polisi gagalkan penyelundupan 20 ton pasir timah ilegal ke negara Malaysia. Selain pasir timah, 1 pelaku dan sebuah kapal kayu diamankan dalam penggerebekan ini. Maju lagi. Tim Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan pengiriman 20 ton pasir timah secara ilegal ke luar negeri. Pasir timah yang tersimpan dalam 400 karung ini diamankan di sebuah kapal kayu di perairan Pait, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.
Ratusan karung pasir timah tanpa dilengkapi dokumen perizinan ini rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Bangka Belitung melalui jalur laut dengan tujuan negara Malaysia. Selain mengamankan 20 ton pasir timah dan kapal kayu, diamankan juga satu orang pria berinisial LM 39 tahun warga Kepulauan Riau yang diduga mengangkut pasir timah ini. Subdit Gakum di Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan kapal patroli 282008 berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 400 karung. Total mencapai 20 ton. Ya, jadi yang berhasil kita amankan satu unit kapal KM Laut Biru 5 yang rencananya akan membawa pasir timah ke luar Pulau Bangka, yaitu tujuannya ke negara Malaysia. Pelaku kini ditahan di Ditpolairut Polda Bangka Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut, sementara barang bukti timah dititipkan di Rubasan Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 100 kg yang dikemas dalam bungkus kopi. Dari total barang bukti yang diamankan, estimasi jiwa yang diselamatkan mencapai 500.000 orang dengan nilai ekonomi sekitar 100 miliar rupiah. Barang haram ini disita dari 4 lokasi berbeda, yakni hotel di Jalan Seibelutu Medan, parkiran supermarket di Jalan Gatot Subroto, rumah di Komplek Tasbih 1 Medan, serta Pelabuhan Merak, Banten. 4 tersangka ditangkap dalam pengungkapan ini yakni CT, Zul, serta pasangan suami istri SUD dan KAM. Secara keseluruhan, tersangka Jul ini dialah yang meng-create 100 kg yang diparkirkan di dalam rumahnya dan dikemas sehingga dia berhasil memasukkan beberapa mobil dan ada juga yang sudah berhasil. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak Minggu sore hingga malam hari menyebabkan jalan yang menghubungkan kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok saat memaksa melintasi banjir di jalan penghubung kota dan Kabupaten Bekasi di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tidak hanya menggenangi jalanan, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm. Banjir disebabkan hujan deras dan buruknya drainase. Warga meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk serius menangani permasalahan banjir dengan memperbaiki saluran atau drainase air yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya pemirsa, ratusan rumah di 2 dusun terendam banjir di Desa Karanglihat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah warga yang terendam banjir berada 2 dusun, diantaranya Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Banjir mulai masuk ke rumah warga sejak malam hari hingga Minggu siang. Air terus meninggi hingga menggenangi ratusan rumah warga. Ketinggian air mulai dari 1 hingga 2 meter. Bahkan banjir menggenangi akses jalan yang berada di Dusun Pangasinan hingga 50 cm. Banjir akibat curah hujan yang terus-menerus mengguyur di wilayah Kabupaten Karawang, ditambah meluapnya Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Ketinggian air saat ini yang terdalam itu hampir 2 meteran. 2 meteran. Ya. Penyebabnya apa ini? Ini pengaruh dari cuaca di wilayah sekitar karena hujan tadi malam dan ada peningkatan di 2 aliran sungai yaitu Citarum dan Cibet.
Sebanyak 282 kepala keluarga atau 838 jiwa menjadi korban terdampak banjir. Sebagian mengungsi di 2 titik, yaitu di masjid dan di rumah bidan setempat. Namun sebagian korban banjir lainnya banyak yang bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Desa Karangliat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi, Rudi. Seperti apa kondisi banjir di sana saat ini? Apakah sudah mulai surut dan apakah sudah ada tenda pengungsian untuk warga yang terdampak banjir? Ya, saya dan pemirsa, selamat pagi. Kami informasikan untuk update banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, tepatnya saat ini saya berada di Desa Karangligar. Ya, kami informasikan untuk banjir di Desa Karangligar ini ada 2 dusun, Ayah. Di mana ini dusun pertama itu dusun Pengasinan dan yang kedua itu Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Memang banjir ini merupakan banjir yang menjadi langganan dan banjir pada hari ini merupakan itu banjir yang kesekian kalinya, di mana memang pada bulan puasa juga sempat dilanda banjir di lokasi seperti yang saya tunjukkan ini. Dan ini untuk sementara ini informasi banjir sampai saat ini. Kondisi air masih tinggi, di mana kami memantau kondisi air memang ada beberapa titik yang sudah mengalami surut. Dari pantauan kami memang ada di sebelah kanan kami yang dapat kami gambarkan. Ini sebelah kanan ini ada ratusan rumah juga yang berada di depan saya ini terendam banjir. Dan begitu juga di belakang saya ini lokasi yang paling masih tinggi, yaitu hampir sekitar 1 meter dan bahkan ada yang 2 meter. Memang banjir ini akibat curah hujan yang terus mengguyur di Kabupaten Karawang sendiri dan juga akibat meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum, di mana memang lokasi banjir saat ini Desa Karangligar ini merupakan daerah langganan banjir ya. Ya, dapat kami gambarkan memang untuk letak geografisnya sendiri Karawang ini pertama karena memang sungai meluap. Nah, kalau saya gambarkan ini di sebelah yang sebelah saya tunjuk ini merupakan ini Sungai Cibeet yang berada sebelah kiri saya. Ini sebelah Sungai Cibeet. Dan kemudian yang berada di belakang kamera saya ini merupakan Sungai Citarum itu. Jadi antara Sungai Citarum dan Sungai Cibeet ini pertemuan di mana sungai karena tingginya volume debit air mengakibatkan banjir semakin meluap dan ini dampak akibat kedua sungai tersebut. Ya, dapat kami gambarkan kondisi terkini juga ini beberapa lokasi yang saat ini masih dalam kondisi terendam banjir. Ya, ini saya gambarkan bahwa lokasi yang di sini ini merupakan lokasi yang paling saat ini masih terendam banjir. Di mana untuk saat ini juga bahwa banjir di lokasi ini para pengungsi ada di tempat-tempat pengungsian, yaitu ada 2 titik ya. Satu di tempat masjid, terus kemudian juga ada di tempat rumah-rumah warga dan kemudian juga ada tempat disediakan oleh bidan. Di sini juga masyarakat mereka mengungsi terpisah-pisah ya. Kalau kondisi saat ini para pengungsi, kalau bisa saya gambarkan di sini ada yang masih bertahan di rumah-rumah mereka sendiri. Dan ini ada tempat, ini gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar ini para pengungsi, di mana para pengungsi ini mereka memilih di tempat-tempat yang lebih aman. Dan ini lokasi yang biasa dijadikan tempat pengungsian, ini rumah bidan, di mana ini lokasi ini dijadikan tempat pengungsian. Dan sebelah kiri dari rumah bidan itu ada masjid, juga di situ sangat banyak untuk para pengungsi yang saat ini masih bertahan. Ya, untuk sementara ini ketinggian air, bahwa untuk banjir saat ini masih ketinggian antara di lokasi yang saat saya ini berada, antara kalau di pinggir jalan ini, antara sedengkul orang dewasa bahkan sampai sepaha orang dewasa. Kemudian juga untuk yang di lokasi ini juga bisa kami gambarkan tadinya kalau melihat dari lokasi yang pada saat sore
ini air ketinggian sudah cukup tinggi, namun sekarang sudah mulai sedikit agak berangsur. Ya, kalau untuk jumlah kartu kakak keluarga sendiri memang di sini sekitar antara kurang lebih 282 kakak atau kurang lebih 382 jiwa, di mana memang warga di Desa Karangligar ini cukup banyak. Ya, Alia, untuk dapat kami informasikan juga bahwa untuk banjir di lokasi ini para warga sejak sore kemarin memang sudah mendapatkan bantuan juga, namun memang kalau tenda-tenda pengungsian di sini belum ada, di mana memang warga banyak yang lebih memilih mereka banyak yang di rumah-rumah masih bertahan, kemudian juga ada yang mereka lebih memilih di tempat musola dan kemudian di masjid, dan ada di tempat-tempat yang memang dijadikan untuk tempat pengungsian. Ya, Ayah. Untuk sementara itu Ayah yang dapat kami informasikan. Baik Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Karangligar, Karawang. Selamat bertugas kembali. Kembali di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Ayah Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Satria Yuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tua masing-masing. Ya, kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Satria Yuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi, di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Baik, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam kepada para pelajar di waktu sekolah. Hal tersebut dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar.
di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bangkok, Thailand dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Mueang Royal Thai Air Force Base sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah Thailand dan Duta Besar RI, Rahmat Budiman, serta Atas Pertahanan Bangkok Kolonel CKE Faisal Rahmat Hutagalung. Selama berada di Bangkok, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangkok untuk menguatkan hubungan strategis dan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Pemirsa, massa kembali menggelar aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta. Massa memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina sekaligus mengecam kekejian Israel di Tanah Gaza. Ribuan orang dari Aliansi Rakyat Indonesia Rakyat Bela Palestina telah berkumpul di Silang Monas, Jakarta sejak pukul 6 pagi. Kami mengajak, kami menyerukan untuk hadir setiap sore hari di depan Kedubes. Mereka kembali menggelar aksi bela Palestina sekaligus memperingati Nakba atau Hari Bencana Pengusiran Warga Palestina yang terjadi pada tahun 1948. Acara diawali dengan penampilan nasyid, pembacaan ayat suci Al-Quran hingga orasi yang terbagi ke dalam 3 sesi. Mereka menuntut agar para pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu segera ditangkap dan menentang relokasi Palestina untuk membentuk Gaza baru. Runtuh dengan sendirinya. Karena itu mestinya harus kembali ke sanubari, membela kemanusiaan, membela seluruh resolusi Majelis Umum PBB, dan tidak lagi melakukan veto dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Sehingga dengan keputusan Dewan Keamanan PBB tanpa veto Amerika, Massa juga mengajak masyarakat Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dengan doa, boikot produk terafiliasi Israel, dan bantuan logistik. Dari Jakarta, Camar Haenda, Zulkarnain, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, salah satu jemaah haji tertua Indonesia telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Ia adalah Nenek Sumbuk yang berusia 109 tahun. Nenek Sumbuk, jemaah calon haji tertua Indonesia, berusia 109 tahun, akhirnya tiba di Arab Saudi. Mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu pagi waktu Arab Saudi. Nenek Sumbuk berangkat dari embarkasi Jakarta Bekasi, JKS 33, dan mendarat di Terminal Haji Fast Track, Bandara Jeddah. Setibanya di bandara, nenek kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini langsung duduk di kursi roda. Nenek Sumbuk sangat bahagia akhirnya sampai di Tanah Suci. Nenek Sumbuk datang ke Arab Saudi tidak sendirian. Ia datang ditemani sang anak. Di pesawat, kadar oksigen Nenek Sumbuk sempat menurun. Beruntung petugas sigap memberikan bantuan. Dari Jeddah, Arab Saudi,
Ramdhani melaporkan. Ya pemirsa, di tengah padatnya pelaksanaan rangkaian ibadah haji, perhatian terhadap jemaah lanjut usia menjadi prioritas utama. Para petugas haji bekerja tanpa lelah memberikan pelayanan ekstra bagi para jemaah lansia, bahkan hingga memandikan dan menyuapi mereka. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, para petugas haji, layanan lansia disabilitas dan PKP 2JH melayani jemaah lansia yang sudah tak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat ibadah, mereka juga turut memandikan atau membersihkan tubuh jemaah lansia agar lebih segar dalam menjalani rangkaian ibadah selama berada di Madinah. Para petugas juga ikut menggantikan pakaian jemaah dan menyuapi makanan yang telah disediakan layanan konsumsi. Layanan ini menjadi bagian dari program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini. Tujuannya memastikan seluruh jemaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jemaah terutama lansia itu jemaah-jemaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya jemaah yang lansianya tidak bersama keluarganya. Itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jamaah tersebut ke tempat ibadah. Sebuah potret ketulusan dalam tugas suci. Para petugas haji bukan sekedar bekerja, melainkan juga mengabdi dengan hati. Dari tanah suci, mereka membawa pulang bukan sekedar pahala, tetapi juga kasih kemanusiaan yang menyentuh hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Imbauan tersebut menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain batuk, sulit bernafas, dan demam. Sementara itu pemirsa, Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Dr. M. Imran meminta jemaah fokus untuk pelaksanaan puncak haji dengan tetap menjaga kesehatan. Dan berikut petikan dialog dengan Dr. M. Imran dalam program Aini Sore. Jadi untuk setiap jemaah haji yang tiba di Tanah Suci ini langsung mendapatkan bekal penyuluhan dari para ketua kloter dan juga para TKH kita yang ada di kloter untuk senantiasa menjaga kesehatan, termasuk juga menggunakan masker ketika mereka beraktivitas di luar gedung, terutama ketika mereka berada di tengah kerumunan orang pada saat tawaf misalnya atau pada saat melakukan sa'i di Masjidil Haram. Oke, baik dokter, gejala awal apa saja yang sebetulnya perlu diwaspadai oleh para jemaah karena mengingat penyakit MERS-CoV ini agaknya seperti mirip dengan kasus demam biasa? Iya, jadi memang gejala MERS-CoV ini sendiri memang tidak khas ya, seperti pada umumnya penyakit saluran pernapasan, biasanya disertai dengan gejala batuk, pilek, dan juga demam, bahkan juga bisa tanpa gejala. Kemudian MERS-CoV ini ya bisa juga menyebabkan timbulnya gejala saluran nafas yang lebih berat seperti sesak napas, bahkan bisa kemudian jatuh pada kematian. Seperti itu. Oke, melihat kepada jemaah haji asal Indonesia yang memang rata-rata mayoritas adalah lansia, apakah ada perhatian khusus bagi mereka yang memang sudah sepuh begitu supaya kondisinya tetap prima dan juga menjalankan ibadah dengan tenang? Ya, memang untuk jemaah haji lansia, memang mereka mendapatkan perhatian khusus, ya, jadi terkait dengan kesehatan mereka yang
secara geriatri ya, karena memang sudah ada penuaan karena unsur penuaan ya, sehingga kemudian ada penurunan daya tahan tubuh. Maka kepada jemaah haji lansia memang diutamakan agar mereka lebih banyak beristirahat dan melaksanakan sholat wajib 5 waktu di hotel-hotel di Mekah, karena ini lebih aman buat mereka, terutama untuk menghadapi puncak ibadah haji nanti di Arafah Musdalifah dan Mina. Benu Petanini, seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah. Kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah usai dirawat di rumah sakit. Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Ali Yafid, mengatakan anggota jemaah haji bernama Ambo Benu Petanini berusia 62 tahun dinyatakan meninggal pada Jumat 16 Mei lalu. Ali Yafid mengungkapkan kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Ambo sempat dirawat di hotel sebelum dibawa ke rumah sakit. Ali Ismail membenarkan bahwa salah satu jamaah lagi dari embarkasi Makassar Kloter 3 asal Kabupaten Sinjai namanya Ambo Benu Petanini, umur 62 tahun itu meninggal dunia di Arab Saudi setelah melaksanakan aktivitas umroh. Kemudian kondisi kesehatannya menurun karena memang ada riwayat penyakit jantung sebelum berangkat. Beliau memang mengkonsumsi obat-obat yang terkait dengan jantung. Dengan meninggalnya Ambo Benu Petanini, tercatat 3 anggota jemaah haji embarkasi Makassar telah meninggal dunia di Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sejumlah toko di Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Api menghanguskan seluruh bangunan toko serta membakar 2 sepeda motor yang tak sempat dievakuasi. Kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk ini juga sempat membuat panik warga sekitar. Sejumlah petugas damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 14 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang terbakar penjual sembako. Agen sembako, termasuk di dalamnya ada kontrakan. Ada kontrakan, ada berapa unit, Pak? Semuanya ada 14 unit. Maksudnya yang terbakar ada berapa unit? Rumah, ada 3 rumah, Pak. 3 rumah. 1 rumah dibikin 4 pintu. 4 pintu, ini berarti sama tokonya ya, Pak? Ya, 1 sama tokonya. Dan untuk dugaan sementara kenapa? Dari faktor kita sedikit ya. Masih dari insiden kebakaran, pemirsa, diduga akibat kebocoran gas, 2 gudang pabrik karet di Kota Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Api membakar 2 unit gudang karet milik PT Teluk Luas yang berada di Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu siang. Damkar Kota Padang mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan puluhan petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Namun karena yang terbakar adalah karet mentah, proses pemadaman api cukup berlangsung lama. Petugas kebakaran dan pihak kepolisian berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Menurut saksi, api berasal dari gas yang terbakar yang menyambar karet mentah di dalam gudang. Kebakarnya itu tabung gas yang itu yang di depan enggak kemati mungkin, nyala. Ini luasan yang terbakar itu ada 2 gudang ya yang terbakar ya. Kemudian
Ya memang materialnya semuanya karet. Ada laporan korban jiwa Pak dari karyawannya Pak? Alhamdulillah tidak ada. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena yang terbakar karet mentah di dalam 2 gudang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Gul Karmat Jakarta Selatan mengevakuasi 5 anak yang terjebak di dalam lift di sebuah tempat ibadah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketegangan terjadi saat petugas Gul Karmat Jakarta Selatan melakukan evakuasi terhadap 5 orang anak dari sebuah lift. Salah langkah, lift bisa saja terjun bebas dan nyawa yang ada di dalam lift jadi taruhannya. Berbekal alat pembuka paksa lift dan balok pengganjal, pintu lift yang terhenti di tengah jalan ini akhirnya bisa dibuka. Tepuk tangan pun langsung terdengar setelah seluruh anak yang ada di dalamnya berhasil dievakuasi. Menurut petugas, insiden ini terjadi ketika kelima anak usai melakukan ibadah. Selesai kebaktian mingguan, 5 orang anak ini hendak turun ke basement. Nah, tiba-tiba ketika ingin mencapai basement, disitulah terjadi kesalahan teknis atau kendala teknis terkait dengan lift sehingga berhenti secara mendadak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jeep nekat menerobos masuk ke area Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Minggu pagi hingga membuat warga geram. Jadi kericuhan di tengah-tengah Car Free Day di depan lampu merah Ramanda. Kericuhan terjadi di tengah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Sejumlah warga mengadang dan meneriaki pengendara mobil Jeep yang nekat menerobos area Car Free Day. Meski dikepung warga, pengendara mobil tak mau membuka pintu maupun menurunkan kaca mobilnya untuk menjelaskan situasi tersebut. Petugas kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk mengarahkan pengendara mobil agar bisa keluar dari area Car Free Day. Diduga hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan dari petugas kepolisian, sehingga mobil tersebut masih dapat melintas di area Car Free Day di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.